Seharusnya di zaman Megawati atau reformasi pertama kita itu 3 partai ini harus dibubarkan. Golkar harus dibubarkan, P3 harus dibubarkan, PDI harus dibubarkan. Sama seperti di zaman Pak Harto dulu, semua partai dibubarkan, dibuat partai baru, disatukan. Jadi kadang-kadang saya terpikir, apa yang disebutkan Pak Ponto akhirnya terbukti semua kan? Ya kita sih bersyukur pemerintah masih peduli lah soal teroris lah. Tapi cobalah pertama-tama target itu majelis ulama itu. Ya saya nggak mau bilang Indonesia lah, majelis ulama. Itu sangat-sangat membuat itu situasi jadi nggak karu-karuan. Kalau pemerintah membiarkan terus, dan kalau sampai nanti pemerintah membiarkan terus terjadi kontak fisik, ya jangan disalahin ini rakyat. Silakan Paul Dere. Pak Paul Dere, ini ditutup makin hangat ini. Dahsyat sekali ini. Diaspora kita malah yang mengerikan sekali statementnya. Berapi-api. Mana Pak Paul Dere? Biar lengkap ini. Diaspora Indonesia yang dari Amerika ini. Di-unmute Pak. Pak Paul Dere di-unmute. Paul Dere ya. Paul Dere. Ya silakan Pak Paul Dere. Udah, oke lanjut Pak. Ya, saya senang juga tadi Stranger nangis tuh. Itu benar-benar betul. Itu dia sangat sedih gitu ya. Karena bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa kayanya, tapi diobok-obok terus gitu. Nah, yang anehnya para pemimpinnya itu nggak ada yang setia sama negaranya. Kita juga bingung gitu loh. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka pikirin? Udah mau 2024 ini mulailah mereka merancangkan yang nggak masuk di akal ya kan. Sangat-sangat rakyat itu kayaknya sekarang rakyat ini aja lagi bingung. Siapa lagi yang bisa dipercaya untuk memimpin negara ya kan? Dengan adanya begini, ya kita sih bersyukur pemerintah masih peduli lah soal teroris lah. Tapi cobalah pertama-tama target itu majelis ulama itu. Ya saya nggak mau bilang Indonesia lah, majelis ulama. Itu sangat-sangat membuat itu situasi jadi nggak karu-karuan. Kalau pemerintah membiarkan terus, dan kalau sampai nanti pemerintah membiarkan terus terjadi kontak fisik, ya jangan disalahin ini rakyat. Kan pertandingan sepak bola itu berlanjut kalau wasitnya bagus. Artinya TNI Polri itu netral. Tapi kalau sampai wasitnya berat sebelah, pemain baku hantam, ya pasti ya wasitnya yang disalahin. Artinya pemerintah. Tapi saya yakinlah dengan pindahnya ke Kalimantan mudah-mudahan itu lebih sejuk ya. Karena ini dulu Arab ini memang rada-rada ini. Mereka otaknya cuma di seks dulu sih. Jadi susah kita ngomong kalau orang otaknya udah di perempuan itu udah bingung. Udah nggak nyambung, ya kan? Nah, itu mereka begitu, duit banyak. Korupsi sana sini, bini ditambahin banyak. Berlomba-lomba bini banyak ya kita juga. Cuma kan agama kita nggak begitu. Itu yang bikin kacau. Jadi konsentrasi mengatur negara ini nggak ada sama sekali ininya. Ayami. Itu aja dulu ya. Thank you ya. Iya. Pak Putih. Beta udah belum tuh Bung Beta itu? Pak Paul, Pastor Paul. Kapan ke Amerika? Sudah belum itu? Ini masalahnya rakyatnya lagi mikir siapa yang mau jadi pemimpin berikutnya. Pemimpinnya, ulamanya, kiainya, ustadznya, pendetanya mikir siapa yang jadi mangsa gua berikutnya ya, yang mau gua bego-begoin. Nah itu cocok itu. Pastor yang saya sedih, kok bisa orang-orang Kristennya juga udah jadi kadrun juga itu loh Pastor yang bisa lah, doyan duit kok.
Oh iya itu juga benar. Iya, Iya. karena Ya, doyan oke. duit itu tadi. Iya, Makanya itu kita duit, iya. Oke, Pastor. Thank you, Pastor. ya ini Bung Beta belum nih dari tadi ngomong nih. Bung Beta mana Bung Beta? Ya, Beta Maluku ini serem juga ini, makin panas. Tuntaskan. Udah, Beta Maluku. saya dengar semuanya dari awal Pak dari tadi. Udah Oh, thank you, lengkap, thank you. udah lengkap, udah bagus. Tinggal tindakannya Pak. Iya. Tinggal tindakan Pak. Siap, siap. Ya semuanya kan bisa diulang-ulang, bisa didengar Pak. Ya toh. Siap. Ya. Tinggal gimana kita bertindak. Ya itu Pak Tobing kemarin mengingatkan konsepnya bagaimana. Kemudian Siap, ya. Persis. Kan. Aduh, jadi terharu sekali nih penutup kita ini kok makin apa ya, dibakar kita punya hati ini dari diaspora kita. Tapi di luar itu Pak, yang paling utama memang sebenarnya kita introspeksi lembaga kekristenan kita dulu di dalam, baik itu PGI, gereja-gereja setempat. Kalau dia tidak diakonia, berarti tinggalkanlah gereja itu. Itu intinya lah. Karena penginjilan tidak akan berhasil Pak kalau kita tidak memberi makan orang Pak. Iya. Lagi bulan udah banyak yang nggak nginjil Pak. Adanya mindahin jemaatnya orang ke gerejanya dia Pak. Iya, orang kaya lagi Pak yang dipindah-pindahin biar. Iya. Tapi orang kayanya sekarang kalau dengar channel ini juga jadi bertobat Pak, jadi ngerti. Dia sudah banyak yang bertobat. Karena kebawa perasaan, ya kan, rame ngumpul terus diperhatikan, tapi ternyata dijebak biar Iya. dompet buka. Oh iya Pak, saya mau tanya Pak Santiamer, gimana dengan bunga PGI Pak? Udah sebulan lebih, kalau boleh tahu apa Mas? Masih lockdown Pak, masih lockdown Pak. Nggak seru kalau nggak ada buka kantornya Pak. Oh iya. Kalau enggak sekalian nanti kita lihat tuntutannya KC kan tanggal 20 berapa ya? Tanggal 24 Februari ya. Oh, berapa Februari ya? Ya, nanti tuntutannya berapa puluh tahun begitu kan? Barengan ya. Nanti baru kita kasih bunga ke PGI. Barengan. Mudah-mudahan komentarnya udah turun. Itu beneran ya, itu jaksanya ngejar loh ya, ngejar. Jadi Anda yang cantumkan rekening pribadi Anda di YouTube ya, kalau kena penistaan agama, Anda akan dijadikan bahwa Anda menista agama demi dapat monetasi dari YouTube sama dapat sumbangan. Karena Anda cantumkan rekening pribadi Anda di YouTube. Nah, beda dengan channel ini, kita nggak pernah cantumin rekening pribadi saya ya. Tapi kalau kita dapat rekening pribadi itu untuk organisasi, untuk saya. Makanya nggak pernah cantumin rekening saya. Jadi nggak ada alasan saya melakukan ini demi uang. Nggak ada ya. Pak Paul, itu ada Dr. Freddy Pak. Ada Dr. Freddy. Ya, Dr. Freddy, lanjut aja. Terus saya sambil tampilkan laporan keuangannya Damaris ya. Ini ada yang nantang saya, di mana lu Jerman? Gua tinggal di Eropa, ayo kita duel. Goblok nih. Di Eropa duel kamu yang sayanya yang rugi, goblok juga ini orang ya. Sekali namamu ditulis di polisi, kita rugi, goblok juga ini orang ya. Jangankan duel, saya ketilang aja saya nggak sudi, tahu nggak? Apalagi duel, bukan masalah takut. Aduh, kamu mah ketemu saya paling kencing juga akhirnya. Wah, kamu belum ngajak duel lagi. Aduh, jangan kamu anak jenderal aja gua tabok dulu, nggak, tau nggak? Zaman gua nakal itu anak jenderal aja gua tabok, ngerti nggak? Sampai jenderalnya ngamuk saya dikejar. Saya lari ke Singapura. Aduh, jangan kamu anak jenderal gua tabok kok. Ini ngajak duel goblok. Cuman kalau di Eropa kita nggak berani ngelanggar hukum, ketilang pun jangan. Aduh, amit-amit dah pokoknya kalau di Jerman sampai ngelanggar Eropa. Kalau mau duel sana kamu nantangin polisi Jerman aja sana. Ini banting itu. Allahu Akbar. Begitu takbir itu dibanting, itu lagi Ramadan itu ya di Kolon itu ya. Dibanting sama polisinya, kubrak. Emang enak. Goblok juga nih orang Islam. Ngajak duel. Aduh, ntar ketemu gua samperin beneran, gua kencing-kencing lu ntar. Saya dulu sering banyak ya yang di Indonesia. Oh, gua di mana? Oh, saya samperin bener ya. Edi Prayitno, Menahem Ali. Semua nggak ada yang berani. Ya, di Mulyana saya samperin ya.
Ali Makru saya samperin, pokoknya semua yang bilang saya samperin bener ya dulu ya. Saya samperin semua itu, nggak ada. Pokoknya yang Hani Christian aja karena nggak tahu rumahnya, ya. Nah, dan nomor teleponnya kan dulu nggak bisa dihubungin kan. Terus mau kok Ginta, ya saya telepon, saya samperin, wah alasannya muter-muter. Begitu tahu saya gitu muter-muter dia alasannya nggak mau. Tapi dulu ya yang sempet itu Menahem Ali, Edi Prayitno, terus grupnya AWF itu semua itu saya samperin semua. Yudi Mulyana, Ali Makru saya samperin. Kirain takut apa? Oke lanjut dulu nih, siapa tadi? Dr. Freddy ya, silakan. Dr. Freddy, silakan Pak Dr. Freddy. Lanjut, terakhir. Pak Dokter. Pak Dokter, mana Pak Dokter? Sudah bisa langsung? Sudah unmute itu. Silakan Pak Dokter. Suara saya hilang. Waduh, belum sembuh ya Pak? Ya, suaranya masih jelas. Saya monitor aja dulu ya. Oke Pak Dokter. Thank you Pak Dokter. Semoga lekas sembuh Pak Dr. Freddy. Iya. Silakan, siapa ini lagi ini? Ini kok jadi makin hangat ya? Seru juga nih. Jadi sekali lagi ya, kita hari-hari ini dipertontonkan manajemen konflik itu sedang beredar ya. Mereka sedang konsep, mereka sebenarnya terus akan berkepanjangan orang-orang yang mereka akan korbankan, tetapi mereka ingin supaya begitu ada grup mereka yang ditangkap di belakang layar, mereka mengekspos supaya beginilah polisi Indonesia, beginilah aparat negara Indonesia, beginilah pemimpin Indonesia. Jadi di grup-grup, di sel-sel mereka, dengan ditangkapnya seperti Edi Mulyadi, seperti Yahya Waloni kemarin, justru mereka mempromosikan gairah mereka di dalam iman mereka ini. Jadi mereka ini semakin semangat di sel-sel mereka ini. Dan kita bisa buktikan semakin banyak anak-anak yang di bawah umur yang mereka terus cekokin ya. Dan ini kan sudah berjalan sekitar 30 tahun, tapi yang paling parah setelah kebebasan itu dibuka seluas-luasnya oleh Pak SBY ya. Pembiaran sesungguhnya masa peralihan ke presiden ketiga Pak Habibie tidak begitu bermasalah ya, tapi begitu peralihannya ke Pak Gus Dur membuat satu gebrakan. Tapi setelah Gus Dur membuat gebrakan ini, akhirnya reformasi ini kebablasan. Karena apa? Gus Dur ditumbangkan dengan paksa, maju Megawati. Megawati dalam posisinya sebagai presiden tidak mengambil alih. Seharusnya di zaman Megawati atau reformasi pertama kita itu, 3 partai ini harus dibubarkan. Golkar harus dibubarkan, P3 harus dibubarkan, PDI harus dibubarkan. Sama seperti di zaman Pak Harto dulu, semua partai dibubarkan, dibuat partai baru, disatukan. Jadi kadang-kadang saya terpikir, apa yang disebutkan Pak Ponto akhirnya terbukti semua kan. Awalnya saya protes ada dan tiada tadi, tetapi makin kemari setelah mereka berani beraksi, ini adalah hasil didikan yang berjalan bertumbuh. Bukan hari ini ngomong, hari ini bangkit. Tidak bisa gairah itu dalam membangun suatu doktrin, tidak bisa seperti membalik telapak tangan. Ada program-program yang dibangun di sel-sel mereka. Tengok hari ini kita makin terbelalak aja. Tapi tengok seperti Malaysia ya, mereka jelas-jelas tatanan hidupnya kental kepada Islam, negaranya, semuanya. Tetapi begitu budaya Melayunya digerogotin, wah, dihajar mereka. Sekarang kita bukan hanya Melayu di Indonesia ini, ada Aceh, ada Melayu Delhi, Bali,
Aceh, ada Batak ya, ada Jawa. Jawa aja ada berapa itu? Kemudian ada Palembang ya, ada Jambi. Ngeri sekali saudara. Sumatera aja sudah berderet saudara. Coba lagi kita loncat ke wilayah tengah dan timur ya, Malaysia, ingat itu Malaysia negara yang kerajaan atau kesultannya itu mengarah kepada Muslim, diusir loh saudara. Makanya saya senang sekali ini sahabat-sahabat kita dari Dayak sudah mulai berani tolak. Dan disitulah kita buktikan bahwa ibu kota negara Nusantara ini harus berjalan. Begitu itu ditegakkan, kita usir mereka semua. Ya, kita usir. Nih dengar nih, dengar. Dengar dengan baik, kita akan usir. Malaysia itu contoh yang baik. Kita negara demokrasi. Tengok Amerika, anak muda kecil sekolah di Menteng, ya jadi presiden di Amerika. Itu tadi tengok diaspora kita ceritakan. Sekarang kita masih jualan agama. Macam mana anak-anak bangsa ini menjadi pemimpin-pemimpin yang dikjaya ke depan? Masih mikirin urusan di bawah pusar semua. Cobalah saudara, ya. Mari ini menggairahkan sekali ini. Saya bangga lah ya. Walaupun dalam satu sisi kita kejepit, tetapi melalui link ini ya kita sudah pecah telur lagi hari ini nih. Sudah 100.000, 103.000 loh. Pecah telur kita hari ini saudara. Ya, dahsyat ini. Ada satu keinginan ingin membendung subscribe di link ini terhambat. Tapi hari ini pecah telur ya. Bulan kemarin pecah telur menjadi dari 102.000. Hari ini pecah telur kita 103.000. Tapi tengok, tapi kita bukan itunya. Kita perlu orang banyak melihat, mendengar, dan mereka melihat Zoom kita ini benar. Ya, kita membela kebangsaan kita. Kita membangun wawasan Nusantara yang benar ya. Ini bukan wawasan Arab, kita mau bangun sini wawasan Nusantara. Dengar baik ya. Ya, negara ini berdiri karena ada wawasan Nusantara, bukan wawasan Arab. Wawasan Arab yang dia bangun, membangun PKI di Republik ini. Sekali lagi ya, wawasan Arab membangun PKI, ya, membangun perang yang menghancurkan orang-orang Batak. Dan hari ini saya bisa pertontonkan bagaimana wawasan Arab ini merusak orang-orang Sunda. Tapi sedih sekali, Sunda Wiwitan kemana ini? Ya, mereka terabaikan. Karena apa? Wawasan Sundanya kita buktikan, ada bukti sejarah bahwa DI ini membantai orang-orang Sunda loh saudara. Gitu dulu Pak Paul. Silakan Pak Paul. Ya.